Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayudi Prabowo dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Mula Warman. Oke guys, jadi di sini ada tugas pertama, yaitu kita harus menentukan jarak antara kota S hingga ke kota Z, dimana dari S sampai Z itu dimana yang paling terkecil yang kita cari. Kemudian kita mencari lagi di tugas kedua, dimana tugas kedua kali ini ada traveling salesperson problem, dimana dari kota A menuju kota lainnya dan kembali ke kota A. Jadi di sini kita bisa lihat, yaitu dari kota A ini kita harus menuju ke kota-kota yang sebelum kota A. Jadi kita harus kembali melewati kota-kota yang lain. Jadi kita harus melewati kota B, melewati kota C, melewati kota D, dan melewati kota E. Tetapi dengan jarak yang sedikit saja. Kemudian selesaikan kasus di atas dengan metode burst first search, hill climbing, branch and bone, dynamic programming. Oke, jadi kita langsung saja masuk dan menjawab soal-soal berikut. Oke guys, jadi di sini saya akan memberitahukan cara menyelesaikan dengan metode BFS. Di mana BFS kali ini kita bisa lihat pohon trinya. Yang pertama kita lambangkan S. Kemudian S ini kita turunkan ada B dan A. Setelah itu dari B dan A itu kita turunkan lagi menjadi BAC, AC sama BD. Kemudian kita turunkan lagi seperti hingga mencapai nilai yang kita tuju, yaitu adalah Z. Dan di sini saya sudah membuatkan daftar listnya, yaitu ada 10, 11, 16, 11, 14, 16, 11 dan 12. Dimana yang paling kecil yaitu adalah 10. Kenapa bisa 10? Kita lihat guys. Di sini antara 2 sama 4 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 2 kan? Otomatis yang kita pilih adalah yang paling kecil, yaitu yang pada langkah yang pertama. Seperti itu guys. Ini menggunakan cara BFS. Kemudian yang kedua, kita lihat. Di sini ada yang namanya menggunakan hill climbing. Di mana hill climbing ini dibuat kotak-kotak seperti ini, di mana S tadi itu yang mana yang kita tuju, yaitu adalah B dan A. Nah, di B dan A ini kan dibagi antara dua cabang tuh. Di antara dua cabang yang ini nih yang kita ambil yaitu adalah B. Jadi yang B ini yang termasuk yang akan kita ambil. Nah, terus yang A-nya yang tidak kita pilih itu kita taruh ke sebelah kanan. Hingga seterusnya seperti itu. Jadi yang seperti yang kayak gini, B, A, C, kemudian yang dari AC ini yang mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah A. Berarti A ini pindah ke D. Seperti itu. Kemudian D ini bercabang lagi, yaitu ada C dan Z. Yang mana kita pilih? C atau Z? Yang kita pilih ternyata C. Berarti Z-nya kita taruh di sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian maka di sini ada yang namanya menggunakan branch and bone. Di mana branch and bone kali ini yaitu sama, hanya membedakan dia memakai pengikutnya, di mana jika dia S kemudian ada pemilihnya B dan A, maka diikutkan juga S yang sebelumnya. Jadi SB dan SA seperti itu. Kemudian apabila jika dia tidak dipilih seperti ini, seperti SA ini jika tidak dipilih, maka dia dipindahkan ke sebelah kiri. Kemudian di dynamic programming juga sama seperti itu. Dia hanya membedakan yaitu kita coret saja, di mana yang kita coret yaitu SBC dan SBADZ. Di mana di sini yang dia nggak dipakai seperti S dan SB dan SA. Yang nggak terpakai adalah SA kita pindah ke sebelah kiri. Kemudian contohnya lagi seperti ini, SB kita dipecah menjadi SBA dan SBC. Otomatis yang tidak dipilih adalah SBC, berarti SBC yang kita coret. Seperti itu. Kemudian lanjut di nomor kedua. Oke guys, dilanjut di nomor kedua kali ini itu kita harus melewati setiap kota yang ada. Di mana setiap kota yang ada itu melewati kota B, C, D, dan E. Di mana ada 4 kota yang akan dilewati dan hingga mencapai ke titik A selanjutnya. Di sini saya sudah mendapatkan tree-nya seperti ini. Di mana kita menggunakan cara yang sama seperti yang awal di BFS. Itu yang cara yang terkecil, dan yang terkecil adalah 75. Dan di sini saya mendapatkan beberapa hasil yang sama, yaitu antara 1, 4, dan 5. Tetapi yang kita ambil yang pertama yaitu 375 yang nomor 1. Seperti itu.
Di sini ada hill climbingnya, bisa dilihat. Hill climbingnya ini sama ya seperti yang tadi, dimana jika dia tidak dipilih maka ditaruh di sebelah kanan. Ya, benar sekali. Jadi seperti ini, A dia bercabang jadi ada E, D, C, B, dan kemudian yang dipilih adalah E. Berarti yang dipilih ini memiliki cabang lagi, dimana cabangnya ada B, C, D. Dan yang sisanya DCB-nya lagi, yang DCB-nya ini ditaruh di sebelah kanan. Seperti itu guys. Kemudian ada branch and bone-nya seperti ini. Misalnya dia A, kemudian A dia bercabang jadi E, D, C, B. Kemudian yang pengikutnya atau yang mengikuti awalannya itu diikutkan. Seperti itu. Dan di sini antara branch and bone dan hill climbing itu yang membedakan hanya penambahan jumlah pengikutnya, sama dia jika dia salah atau jika dia tidak dipilih maka ditaruh ke sebelah kiri, bukan ke sebelah kanan. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi ke dynamic programming, dimana di dynamic programming tadi itu sama seperti di branch and bone, tetapi di sini jika ada yang salah maka dia dicoret. Seperti itu. Jadi ini tree-nya seperti itu, ada misalnya A di sini ada AE, D, AC dan AB, sama seperti dengan branch and bone, tetapi yang membedakan hanya dicoret. Jadi semisalnya AE ini dia ada AEB, ada AEC dan ada AED, dan kemudian yang dipilih adalah AED, otomatis yang AEB dan AEC itu dicoret. Seperti itu. Dan kemudian jika tidak dipilih seperti AD, AC dan AB tidak dipilih maka dia ditaruh ke sebelah kiri. Oke. Oke guys, jadi sini ada algoritma dari permainan 8 puzzle. Di sini saya udah buat algoritma pencarian Blin, BFS dan DFS-nya, dimana ada set awalnya, dimana set awal ini adalah pembuatan awalnya, dimana saya menggunakan 283164705. Ini adalah 283164705 ini adalah diurutkan berdasarkan dari kiri ke kanan. Jadi 2 itu berada di paling kiri atas. Kemudian 283 164 1 kiri, baru 7-nya juga di kiri, baru 8 tengah, 6-nya juga tengah dan 0 tengah, kemudian ada 3 kanan, 4 kanan dan 5 kanan. Seperti itu guys. Kalau kita disimulasikan hasilnya seperti ini, ada state awal dan state akhirnya. Dimana solusinya di sini, solusi di level ini adalah solusi yang pertama, yaitu dimana dia pada kedalaman pertama dengan node yang dilalui adalah node 3. Kemudian solusi di level DFS itu juga solusi yang pertama, hanya yang membedakan node yang dilaluinya. Dimana di sini node yang dilaluinya yaitu ada terdapat di 18. Kenapa dia 18? Karena dia masih sangat jauh. Karena kalau di DFS ini dia harus memprioritaskan, sedangkan yang saya prioritaskan sebelumnya itu adalah salah, sehingga harus mengulang kembali dari awal lagi. Seperti itu guys. Kemudian penjelasannya, kemudian di sini ada yang namanya best first search, BFS dan A*, algoritma pencarian menggunakan heuristik. Dimana heuristik ini saya memakai yaitu ada 274103685 sampai dengan yang node yang dituju yaitu adalah 123405678. Seperti itu guys. Dan di sini masih sama seperti yang kayak tadi. Solusi di levelnya itu ada solusi kedalaman level 1, 2, 3, 4 sampai dengan 10. Node yang dilalui juga 2, 6, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 sampai 25. Node yang lain 2, 6. Jadi di sini perbedaan antara BFS dengan A* itu bisa kita lihat, di mana BFS ini dia mengacu kepada pemberhentian yang dimana dia menjabarkan dari suatu pohon. Jadi dia semisal nih ada state awalnya seperti ini, maka dia dijabarkan sehingga dari penjabarannya ini yang mana yang paling mendekati. Nah yang paling mendekati itu yang kita ambil untuk yang di BFS.
Berbeda dengan yang di Astar, dimana yang Astar ini jika dia sudah ketemu yang paling mendekati atau yang paling kecil, itu yang sudah diambil, dia tidak dijabarkan lagi secara keseluruhan. Dan dia di Astar ini hampir sama dengan DFS, seperti itu. Oke, yang dianalisa ini analisa perbandingan antara algoritma dan BFS ini bisa kita lihat analisanya. Dimana dalam algoritma BFS dibuat berdasarkan jumlah tile yang berbeda, dimana jika perbedaan pada state dan state tujuan semakin sedikit berarti telah menemukan dan mendekati solusi. Tetapi sebaliknya jika menjauhi dari state yang dituju maka mengakibatkan semakin jauhnya nilai solusi tersebut. Pada Astar digunakan metode algoritma hampir sama dengan DFS, di mana metode Astar dibuat yang paling mendekati dan fokus pada yang diprioritaskan. Algoritma pada BFS dan Astar pada akhirnya sama, hanya yang membedakan cara kerja dari algoritma tersebut. Jika pada Astar hanya dapat dilihat pada apa yang diprioritaskan dan tidak menjabarkan secara detail, pada BFS dibuat secara manual pada step cabangnya dan telah hingga menemukan solusi. Contohnya seperti ini teman-teman, bisa kita lihat. Ya, masuk ke sini. Dimana di sini saya memakai contoh ya, contohnya bisa dilihat teman-teman. Di sini yang menggunakan base versusnya, dia di sini dijabarkan secara keseluruhan, secara detail, berbeda dengan yang namanya Astar, di mana Astar di sini dia harus bertahap, di mana yang pertama tahapnya menggunakan dengan cut off. Jadi 4 baru ke 6. Jadi di sini 4 ini adalah jumlah yang berbeda dan 6 ini juga yang jumlah yang berbeda, seperti itu. Kemudian lanjut di sini, jika dia sudah menjauhi kemudian dicoba lagi satunya. Jika sudah mendapatkan yang satunya dan dirasa lebih kecil, maka kemudian lanjut lagi ke bawahnya, seperti itu, hingga seperti ini, kemudian lanjut seperti ini, dan seperti ini. Jika dia dari 6-4 tadi ini sudah tidak ketemu hasilnya, maka dia harus mengulang kembali hingga mencapai tujuan yang sebenarnya, seperti itu. Jadi yang satunya tadi, yang sebelumnya tadi itu tidak dijabarkan karena dia telah menemukan solusinya, karena solusi prioritasnya. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi di sini, analisa perbandingan antara algoritma pencarian Blind dan heuristik. Nah, di sini antara Blind dan heuristik ini bisa kita lihat teman-teman. Kalau di Blind ini dia model pencariannya atau pencarian tidak memiliki informasi awal. Jadi model pencariannya itu membangkitkan simpul yang berdasarkan urutan. Kalau misalnya ada solusi, maka solusi itu akan ditemukan. Jadi dia kalau sudah menemukan solusi, maka solusinya itu yang dia cari. Berbeda dengan halnya dengan di heuristik. Heuristik dia memakai strategi untuk menemukan sebuah goal atau sebuah tujuannya. Nah, heuristik ini sendiri itu merupakan strategi untuk melakukan proses pencarian ruang keadaan suatu problema secara selektif yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Jadi dia kalau di heuristik ini lebih ke dalam kestrategian atau bagaimana caranya untuk mendapatkan sebuah tujuan dengan menggunakan strategi yang ada. Berbeda dengannya di BFS. Kalau di BFS hanya condong BFS, tapi kalau di Blind maksudnya, kalau jika di Blind itu hanya fokus kepada solusi yang akan dicapai, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.